Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sampai hari ini banyak gereja yang masih mempersoalkan, bolehkah seorang perempuan, bolehkah wanita mengajar? Nah, ini hal yang sangat menarik karena bahkan di negara-negara barat seperti Amerika, Eropa, bahkan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, hal-hal seperti ini masih diangkat. Jangan kita bicara Asia, Afrika, negara-negara dunia ketiga seperti itu, karena mungkin budayanya saja memang tidak mendukung. Tapi kalau kita lihat budaya barat misalnya, loh, mana perbedaan antara wanita dan pria? Terbuka kok, jelas kok gitu ya kan. Tidak ada tekanan-tekanan apa yang pria boleh kerjakan, wanita juga boleh kerjakan. Tetapi di dalam gereja selalu masih saja ada persoalan, apakah wanita boleh mengajar? Sebagian berkata wanita boleh mengajar tetapi tidak boleh melakukan sakramen misalnya. Yang lain berkata boleh melakukan sakramen asal jangan pembaptisan, karena pembaptisan itu bicara tentang wibawa seseorang dalam membaptiskan seseorang dan melahirkan anak rohani. Nah, ada banyak penafsiran soal itu, dan biasanya yang tidak setuju akan memakai beberapa ayat yang Alkitab memang katakan tentang perempuan yang tidak boleh mengajar, sementara mereka lupa beberapa ayat lain yang justru mengajarkan setiap kita. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara pria dan wanita misalnya, ya kan. Bahkan sebagian lagi berkata kalau begitu ajaran Paulus bertentangan dong. Di satu sisi dia berkata bahwa wanita jangan mengajar, tapi di sisi yang lain dia katakan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam Kristus. Nah, kita harus pahami ini bahwa Paulus menulis surat secara spesifik kepada jemaat-jemaat tertentu dalam masalah-masalah tertentu, sehingga ketika di satu tempat ada masalah dengan wanita-wanita yang belum dewasa, yang belum cukup rohani mau mengajar, maka Paulus berkata wanita-wanita jangan mengajar. Jadi kalaupun dia berkata tidak boleh mengajar, pasti ada syaratnya. Dan kalau dia berkata boleh mengajar, pasti karena kualitas-kualitas tertentu yang memang telah dicapai sehingga setiap mereka boleh melayani. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya percaya bahwa Allah menciptakan kita segambar serupa dengan Dia dalam kemuliaannya, sehingga setiap kita dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang mau menjawab pertanyaan, bolehkah perempuan mengajar? Sebagian berkata tidak, karena ada ayat-ayatnya. Sebagian berkata boleh, karena ada ayat-ayatnya. Lalu kemudian masing-masing perang ayat, saudara. Dan akhirnya dua-duanya menjadi bingung. Mari kita mengerti kehendak Allah, sehingga kita bertumbuh bukan karena adat kebiasaan manusia, tetapi karena kehendak Kristus. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan
Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dalam segala kesederhanaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, latar belakang Paulus menulis surat ini kepada Timotius karena jemaat yang Timotius layani sudah terpengaruh sekali dengan budaya Efesus pada saat itu, di mana budaya Efesus sangat sekali mengalahkan yang dikenal Dewi Diana ini. Dan Dewi Diana ini dipercaya sebagai dewi kesuburan, tetapi sekaligus dianggap sebagai dewi seks, sehingga apa yang terjadi bahwa banyak sekali wanita-wanita di situ hidup dalam kebebasan seksual, dan dalam kehidupan kebebasan seksualnya mereka berdandan dengan pakaian yang mentereng, dengan perhiasan-perhiasan yang mahal, sehingga hidup hanya untuk menonjolkan kemahalan dari segala perhiasan ini, dan mereka bangga gitu, dan itu yang akhirnya menjadikan mereka statusnya, sehingga orang akhirnya menjual diri demi harga untuk kehidupannya ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mulai datang dan menegur, dan wanita-wanita seperti ini akhirnya mulai menguasai laki-laki. Kenapa? Karena dia merasa dia mempunyai harta, dan karena dewinya, Tuhannya adalah wanita, jadi mereka merasa bahwa kita harus mengendalikan laki-laki. Lalu mulai ada gejala-gejala gerakan-gerakan wanita untuk menindas kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi mau melahirkan anak, karena dianggap bahwa kalau wanita melahirkan anak, dia berada dalam tekanan dan berada di bawah laki-laki. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam budaya seperti ini Paulus menekankan, hai wanita, hidup sederhana. Jangan kamu berkepang-kepang begitu. Jangan kamu memakai perhiasan yang mahal-mahal, sehingga kamu akan dihina orang, karena kamu akan dianggap salah satu dari wanita-wanita murahan itu. Lalu diajarkan kamu harus belajar berdiam diri, kamu harus belajar menurut aturan, kembali kepada kehendak Allah, bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia, pria sebagai kepala dan wanita sebagai penopang. Berarti kalau kita pakai bahasa sehari-hari, pria adalah kepala, istri adalah leher yang menopang. Satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Dan Paulus mulai menekankan bahwa wanita harus kembali kepada kodratnya untuk melahirkan anak, menjadi berkat, menjadi bagian yang sangat penting dalam keluarga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan yang luar biasa kalau begitu. Bolehkah perempuan mengajar? Jawab saya sederhana, sangat boleh. Bahkan diharuskan. Ingat dalam Matius 28. Kalau sudah lihat sebentar dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mengerti banyak orang berkata, loh, ayat ini kan ditujukan kepada murid-murid Kristus yang semuanya adalah laki-laki. Jangan salah, pada saat itu apa yang terjadi, bahwa Yesus memberikan pesan ini untuk terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan. Tidak ada perintah hanya untuk laki-laki, tetapi untuk setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Kristus, dia harus menjadi pemberita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang perlu kita pelajari tentang bolehkah perempuan mengajar? Ada beberapa hal penting yang saya percaya dapat menjadi jawaban buat kita, bahwa perempuan mengajar itu sangat boleh. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-9, dikatakan, demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi wanita boleh mengajar, namun beberapa hal yang harus diperhatikan.
jangan berdandan secara lahiriah. Jadi dandanannya adalah perbuatan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau wanita hanya ingin mencari penampilan diri, janganlah dia melayani. Karena kalau dia hanya mencari penampilan diri, dia bukanlah pelayan Kristus. Dia hanya seorang yang mau mencari kepentingan diri. Dia hanya seorang yang mau mencari pujian bagi dirinya. Maka dia bukan seorang pelayan Kristus. Dia hanya seorang model yang tidak laku di dunia ini, tetapi hanya mau mencari masa, mau mencari perhatian di lembaga yang bernama pelayanan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jika seorang perempuan mau mengajar, biarlah dia berdandan bukan secara lahiriah, tapi dia berdandan secara perbuatannya. Itu bukan berarti bahwa dia tidak boleh memakai perhiasan, itu bukan berarti dia tidak boleh memakai baju yang rapi, tetapi bukan untuk, dalam tanda petik, bukan untuk nampang dia ada di sana, tetapi menyadari bahwa saya ada sebagai hamba Kristus untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, saya pelajari bahwa wanita sangat boleh mengajar. Namun beberapa hal penting harus diperhatikan. Yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-12 dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Jadi yang kedua, dia boleh mengajar tapi tidak memerintah dan menguasai laki-laki. Artinya begini, apa artinya dia mengajar? Bukan pada kodratnya. Bukankah dengan mengajar dia harus kembali memberitahukan bahwa istri harus tunduk pada suami, istri harus menjadi penopang. Karena penopang di sini atau tunduk di sini bukan berarti siapa yang lebih rendah dan siapa yang lebih tinggi, tetapi tunduk dan menopang di sini adalah masing-masing punya tugas, masing-masing punya kerjaan, masing-masing punya karya, dan masing-masing spesial di pemandangan Tuhan. Suami tidak bisa mencampuri urusan istri, istri tidak boleh mencampuri urusan suami. Keduanya adalah satu yang saling melengkapi bagi kemuliaan Kristus. Jadi yang pertama, jangan berdandan secara lahiriah, tetapi berdandannya dengan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Kristus. Itu bukan berarti tidak boleh berdandan sama sekali, tetapi berdandan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, tidak memerintah dan menguasai laki-laki. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-11 dikatakan, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Berarti yang ketiga, seorang yang mau mendiam diri dan mengendalikan diri. Di zaman itu wanita ingin menguasai karena dia merasa Dewi kami adalah seorang wanita, Tuhan kami adalah seorang wanita. Jadi dia tidak mau berdiam diri, tidak mau mengendalikan diri, mau menjadi seorang yang mau mengatur. Tetapi wanita yang mau mengajar, biarlah dia menjadi seorang yang mengendalikan diri, berdiam diri, jadi berkat buat banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir, wanita sangat boleh mengajar. Namun hal penting yang harus diperhatikan pada ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Berarti yang keempat, dia seorang yang tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, tetapi seorang yang bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Apa artinya dia mengajar di luar tapi tidak menjalankan tanggung jawab keluarganya? Apa artinya dia mengajar tapi tidak bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan segala kesederhanaan? Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara. Mungkin saudara adalah seorang wanita yang merasa terbeban untuk melayani Tuhan. Mungkin selama ini saudara terhambat dalam melayani Tuhan, atau mungkin saudara bingung dengan segala sesuatunya, atau mungkin saudara adalah seorang yang gak bisa terima kalau wanita berkhotbah dan mengajar. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara. Atau saudara sedang sakit, berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan hidup kami. Wanita yang rindu dipakai Tuhan untuk melayani, hamba juga doakan dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Pria yang selama ini mendiskreditkan wanita dalam pelayanan, hamba doakan dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh punya pikiran yang terbuka bahwa setiap kami harus mengerjakan tugas kami dalam terang kasih kuasa Kristus dan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Tidak pernah Allah gagal menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Kristus adalah juru selamat kita, tidak pernah mengecewakan kita, selalu memberi yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.